Halo semuanya para pecinta manhwa, kali ini Mimin akan membahas salah satu manhwa di mana MC adalah seorang wanita. Tapi jangan salah paham, walau dia wanita, tapi dia sangat ganas dan brutal. Mengisahkan seorang gadis bernama Soi yang merupakan hunter peringkat rendah, yang hanya dimanfaatkan dan ditinggalkan oleh timnya dengan dijadikan umpan sekaligus makanan monster. Namun saat semua orang menganggapnya mati, dirinya malah membangkitkan kemampuan luar biasa melalui artefak dewa dengan tidak membiarkannya mati. Hanya saja dia sekarang terkurung bersama monster dan untuk keluar dirinya harus mengalahkan mereka semua. 72 tahun pun usai dan dia akhirnya berhasil membasmi seluruh monster, namun saat keluar siapa sangka waktu di dunia luar baru berjalan beberapa menit dan pembalasan dendamnya pun dimulai. Cerita dimulai dengan nasib tragis yang menimpa seorang hunter di dalam gerbang para monster. Yang benar saja seorang gadis berada di sana dengan sekumpulan serangga yang mulai merobek serta memakan dagingnya. Ini adalah nasib yang sangat tragis dengan mati seperti ini, tapi bukanlah kematian yang menimpanya melainkan terus hidup walau tubuhnya terus dicicipi oleh monster. Hanya ada satu kata yang terus diucapkannya berulang kali, yaitu agar dirinya dibiarkan mati. Kembali beberapa saat sebelum kejadian mengerikan itu, di mana 5 orang hunter sedang melakukan ekspedisi dalam sebuah gerbang monster dan mereka membicarakan untuk masuk lebih dalam. Gerbang di depan mereka adalah sesuatu yang tersembunyi, bahkan para asosiasi hunter tidak mengetahuinya, dan ini adalah cara terbaik untuk mendapatkan hasil perburuan yang lebih besar dengan diam-diam menyelesaikannya. Walau mereka semua hunter, tapi mereka bukanlah orang yang berperingkat tinggi, sehingga bayarannya tergolong tidaklah pantas. Sebagai kapten tim, maka Hun Kan bersedia masuk ke sana setelah mendengar yang dikatakan anggotanya. Gadis ini bernama Soi dan dia menyarankan agar mereka tidak masuk ke sana. Namun Hun Kan segera memegang bahunya dan menegaskan jika kesempatan ini takkan datang untuk kedua kalinya, bahkan seluruh anggota tim setuju melakukannya. Hun Kan terus menekan Soi dengan menganggap dia mencoba untuk mempermalukannya dan Soi tidak membenarkannya, hanya saja dia berpikiran ada serangga yang seperti sebelumnya saat melewati gerbang pertama. Walau Hun Kan tersenyum padanya, tapi dia terus menyudutkan Soi dengan perkataannya. Tak sampai di situ saja, bahkan Hun Kan menyuruhnya untuk keluar jika tidak bisa melakukan ini karena mereka sebenarnya tidak terlalu membutuhkan tank rank C. Jika dia meninggalkan tim, maka tank rendah sepertinya takkan diterima oleh kelompok manapun. Soi yang tak bisa berkata apapun hanya terdiam, karena dia sudah terlalu egois dengan takut pada sesuatu yang belum pasti. Hun Kan dan Soi memiliki hubungan spesial di mana mereka berdua adalah sepasang kekasih, tapi faktanya Hun Kan hanya memanfaatkannya. Dikarenakan semuanya sudah setuju, maka Hun Kan meminta Soi untuk maju ke barisan terdepan karena dia adalah tank. Selama ini Soi selalu menyesalkan dirinya yang hanya hunter tank rank C yang tergolong lemah hingga tak mampu berbuat banyak untuk melindungi rekannya. Mereka pun masuk dengan penuh percaya diri, berbanding terbalik dengan Soi yang penuh kekhawatiran. Saat melangkah lebih dalam, sekumpulan serangga yang begitu banyak telah menanti mereka. Salah satu dari mereka pun berteriak diakibatkan rasa terkejutnya. Pertarungan takkan terhindarkan dengan para serangga tipe belalang sembah yang akan mengerumuni mereka. Meski begitu, mereka juga bukanlah hunter yang tidak berpengalaman walau levelnya tidak tinggi. Di sela itu Han Kun meminta Soi untuk menahan bagian depan sementara mereka akan mengatasi sisanya. Soi mengerti dan dia terus maju untuk menghalau para monster sekuat tenaganya.
Dia harus menahan para serangga yang datang dari arah depan, agar rekannya menghabisi serangga yang ada di belakangnya. Akan tetapi serangan monster yang banyak benar-benar menyulitkannya, hingga membuatnya terluka. Meski begitu Soi tidak boleh panik karena dia tidak boleh membiarkan para serangga itu lewat. Di sisi lain kedua orang ini merasa mereka tidak akan bertahan karena jumlah monster serangga terus bertambah. Semua orang bertanya pada Hun Kan akan apa yang harus mereka lakukan karena dia adalah kaptennya. Sementara itu Soi yang terus berjuang sudah kesulitan menjaga keseimbangannya. Lalu dia berteriak kepada Hun Kan agar segera mengobatinya karena dia sudah di ambang batas. Akan tetapi Hun Kan yang merupakan sosok penting dalam tim sekaligus kapten malah melarikan diri. Soi yang melihat itu sangat panik disebabkan dia tak pernah menyangka Hun Kan akan membuangnya. Meski begitu Hun Kan malah tidak menampakkan rasa bersalahnya melainkan kesal disebabkan Soi malah berhenti menahan para monster. Karena tak ada harapan mengalahkan monster itu, maka Soi segera berlari menuju gerbang. Akan tetapi Hun Kan malah ingin menutup pintu walau salah satu dari rekannya mencoba menghentikannya. Pintu ini hanya bisa terbuka dari luar dan sekarang Soi telah terperangkap. Dia sangat histeris sambil memohon agar dibukakan pintu, tapi dia malah diabaikan. Kemudian Soi terdiam saat mendengar perkataan di balik pintu di mana salah satu dari rekannya ingin membuka pintu tapi Han Kun enggan membiarkannya karena para serangga mungkin saja akan menghabisi mereka semua. Sekarang Soi dihadapkan akan para monster serangga yang mulai berdatangan ke arahnya. Meski begitu dia enggan menyerah dan tak ada waktu untuk terpuruk dari kejadian ini. Dia pun segera melarikan diri karena prioritas utamanya adalah bertahan hidup. Soi terus memaksakan kondisinya untuk berlari dan dia berhenti di sebuah tempat aneh. Di mana terdapat sebuah tulang monster belalang sembah raksasa yang sudah diselimuti oleh akar pohon. Tak hanya itu, akar itu bahkan berbentuk tangan manusia dengan memakai cincin. Kemudian akar itu mendekat ke arahnya dengan memberikan sesuatu. Yang benar saja sesuatu yang diberikannya adalah sebuah cincin. Soi tidak tahu cincin apa ini dan dia berpikir benda itu mungkin saja adalah artefak. Saat memakainya tiba-tiba saja sebuah pemberitahuan dari sistem muncul. Di mana artefak itu disebut cincin parasit yang akan mempengaruhi pertumbuhan penggunanya, serta daya hidup bahkan akan menyembuhkan lukanya. Di sana juga terdapat pesan yang aneh di mana Soi tidak bisa mati sampai masa inkubasi selesai. Meski mendapatkan artefak yang misterius, tapi Soi belum tahu cara menggunakannya. Di saat yang sama sekumpulan monster serangga yang mengejarnya telah tiba. Soi yang tidak bisa berbuat apapun hanya berusaha menghalau para serangga dengan tangannya. Tak ada senjata, tidak ada kekuatan yang tersisa, dan yang ada hanyalah para serangga yang akan melahapnya. Soi yang telah dimangsa masih terlihat hidup dengan dirinya, yang terus mengharapkan adanya seseorang yang menolongnya. Rasa sakit yang luar biasa telah menyerangnya, tapi dia juga tidak memiliki kekuatan untuk berteriak sekalipun. Di saat yang sama cahaya parasit miliknya mulai bersinar bersamaan dengan pemberitahuan sistem di mana dia tidak bisa mati di saat dalam proses inkubasi. Yang benar saja tubuh Soi mulai sembuh dengan sendirinya, bahkan tubuhnya yang tidak utuh menjadi sempurna kembali. Dia bertanya-tanya bagaimana dirinya bisa hidup kembali setelah dimangsa oleh para serangga. Di balik kesempatannya untuk hidup kembali tersimpan malapetaka yang sangat menyedihkan akan dirinya yang saat ini menjadi mangsa.
Soi hanya berhasil hidup kembali, tapi dia tidak mendapatkan kekuatan yang spesial, sehingga dia tetaplah dirinya yang lemah. Hal ini membuatnya menjadi mangsa empuk bagi para serangga di tempat ini. Untuk kedua kalinya para serangga belalang sembah, mulai merobek dan menikmati dagingnya. Saat seharusnya dia mati, maka sebuah pemberitahuan sistem muncul yang tidak memperbolehkannya mati sampai masa inkubasi selesai. Sambil menangis serta merangkak, Soi memohon agar seseorang menolongnya karena dia enggan mati. Namun di tempat ini hanya ada dirinya dan para monster, tapi hubungan mereka bukanlah sahabat melainkan antara pemangsa dan mangsa. Sekarang para serangga terus mengoyak kaki miliknya dengan lahap. Soi pun berteriak dengan lantang agar seseorang menolongnya karena dia sudah tidak tahan lagi akan siksaan ini. Meski begitu tidak ada yang akan menolongnya dan para serangga benar-benar akan dipuaskan dengan mangsa yang takkan mati. Hal itu terus berlangsung berulang kali dengan kematian yang gagal oleh pemberitahuan dari sistem. Soi sudah tidak mengingat berapa lama dirinya berada di tempat ini. Apakah sudah bertahun-tahun bahkan mungkin saja sudah puluhan tahun telah usai, tapi kenapa dia tidak mati saja? Keinginan Soi untuk hidup sudah hilang dengan dirinya yang lebih memilih mati dibandingkan dikutuk menjadi makanan monster untuk selamanya. Di sela itu Soi melihat pedang yang selalu digunakannya tergeletak di sana. Di saat yang sama kebenciannya memuncak dengan mengingat Han Kun dan yang lainnya telah meninggalkannya bahkan menjadikannya umpan. Dia juga sudah mengatakan untuk tidak masuk lebih dalam, tapi untuk item tersembunyi serta keserakahan mereka memaksanya untuk masuk dan memberikan penderitaan tanpa henti ini. Maka dari itu Soi takkan diam lagi dan dia harus keluar dari tempat terkutuk ini apapun yang terjadi. Dengan pedangnya, maka dia akan mengubah nasibnya walau harus menghabisi ratusan bahkan ribuan serangga di tempat ini. Saat berhasil mengalahkan dua monster, maka sistem memberitahu jika dia mendapatkan peningkatan kekuatan. Soi tak pernah mengetahui cara seperti ini yang hanya menghabisi monster akan meningkatkan kekuatan seseorang, bahkan menaikkan levelnya. Maka dari itu sekarang memiliki tujuan baru dan harapan yang memungkinkannya melakukan hal itu dengan terus bertambah kuat. Meski demikian Soi juga tidak lolos dari luka, tapi luka itu secepat mungkin menutup tubuhnya. Sekarang Soi mulai mengerti cara menggunakan item di tangannya dan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Setelah puluhan tahun menjadi makanan monster, Soi akan mengubah semuanya dan membalikan situasi dengan menjadi predator puncak di tempat ini. Dia akan membalas dendam atas segala yang dilakukan oleh para monster serangga terhadapnya. Tak hanya itu, tujuan utamanya adalah menemui kekasih tercintanya, karena dia belum sempat mengucapkan salam perpisahan. Xiao tidak tahu pasti sudah berapa lama dirinya di tempat ini, tapi dia berharap Han Kun masih hidup di luar sana. Saking banyaknya monster serangga belalang sembah, mereka tidak hentinya memakan tubuh Xiao selama puluhan tahun dengan silih berganti, tapi sekarang merekalah yang diburu. Tempat yang berbahaya serta situasi yang ekstrim telah mengubah mental Soi menjadi sesuatu yang berbeda dengan dirinya yang dipenuhi kebrutalan. Walau terus bertambah kuat, tapi bukan berarti dirinya tidak terluka. Banyaknya monster terkadang membuatnya lengah hingga tubuhnya rusak parah. Namun berkat item yang sudah menyatu pada tubuhnya, maka dia akan terus pulih dan terus pulih tanpa henti. Dia juga sudah terbiasa akan rasa sakit, sehingga sesuatu yang menembus tubuhnya bukanlah masalah lagi. Dia tidak akan berteriak kesakitan dan hanya perlu terus menebas para monster serangga di depannya.
Tubuh Soi tidak akan merasakan kelelahan maupun semacamnya, dan dia selalu berada dalam keadaan terbaiknya. Setelah cukup lama bertarung kali ini, para serangga tidak langsung menyerangnya. Soi menampakkan wajahnya yang menakutkan dan menduga jika para monster serangga di hadapannya mulai merasakan takut. Kini para serangga itu datang menyerang dengan mengandalkan gigi tajam serta kedua sabit bergerigi mereka yang bisa memotong dan menghancurkan tubuh manusia. Saat para monster menyerang, maka momen inilah yang ditunggu Soi dan dia terlihat sangat menikmatinya. Dia bahkan mulai terbawa suasana dengan terlena akan tubuhnya yang dipenuhi kekuatan menakjubkan. Yang dipikirkannya saat ini hanyalah terus menghabisi para monster itu lagi dan lagi. Jika mereka tidak datang padanya, maka dialah yang akan melompat di tengah-tengah mereka semua. Soi telah menunjukkan sosok manusia yang benar-benar membawa malapetaka dengan kekuatan hebat. Kini kekuatannya sudah berada di puncak, bahkan dengan tinjunya dia mampu mengguncangkan daratan. Beberapa tahun terus berlangsung dan sekarang semua monster telah dikalahkan, bahkan di belakangnya para mayat monster itu menggunung saking banyaknya. Sistem pun memberitahu jika dia telah mengeliminasi semua makhluk hidup di dalam gerbang tersembunyi dengan 72 tahun waktu yang dibutuhkannya. Xiao tak menyangka jika dirinya bisa keluar dari tempat terkutuk ini. Dia juga sangat kesal akan dirinya di masa lalu yang begitu lemah, hingga menjadi santapan para monster serangga lemah ini. Dengan ini, maka dia melihat dunia luar dengan harapan ada sesuatu yang bisa menghiburnya. Tempatnya ini telah mengubah gadis yang lugu menjadi monster sesungguhnya, dengan temperamen serta mental yang ganas melebihi para monster itu sendiri. Sementara itu di balik pintu pertikaian masih terjadi disebabkan seseorang yang mempertanyakan kenapa Han Kun meninggalkan kekasihnya di sana, padahal Soi sudah berjuang keras bahkan melakukan perintahnya untuk menahan para monster. Dengan santai Han Kun menjawab jika mereka menunggunya maka seluruh anggota akan mati dan mengorbankannya adalah jalan terbaik. Rekan lainnya mencoba untuk menghentikan kemarahannya karena yang dilakukan oleh Han Kun tidaklah sepenuhnya salah. Sementara yang lainnya malah tertawa dan menganggap orang itu marah disebabkan mereka berdua sesama hunter sampah Reng C yang tak berguna. Yang benar saja Soi malah mengamuk dan muak akan perlakuan mereka semua yang sudah memanfaatkannya tapi malah meninggalkannya. Tak hanya itu, dia juga mengancam akan melaporkan mereka semua kepada asosiasi hunter karena telah melakukan hal tidak manusiawi ini. Han Kun yang sebelumnya menampakkan wajah polosnya, kini telah berubah. Dia mengerti yang dipikirkan oleh Nara, tapi bagaimana jika sekarang dialah yang dicampakkan? Ini adalah gerbang peringkat B yang tidak cocok untuk hunter rank C, tapi atas kebaikannya maka dia mengizinkan mereka berdua ikut demi keuntungan yang lebih banyak. Mati dalam gerbang sudah wajar dan tidak ada yang aneh, apalagi hunter itu adalah rank C. Maka dari itu dia berharap Nara tutup mulut dan ikut mereka keluar jika tak ingin ditinggalkan. Di saat yang sama sebuah ledakan terjadi hingga menghancurkan pintu yang ada di dekat mereka. Hal ini menjadi perhatian mereka dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Yang benar saja Xiao telah keluar dari sana dan dia tak menyangka akan bertemu dengan mereka, padahal waktu seharusnya sudah berjalan dengan cukup lama. Han Kun yang melihatnya datang dengan cara aneh cukup bingung, bahkan dia tak mengerti maksud perkataan Soi yang mengatakan sudah lama. Di tengah kebingungan itu, hal yang membuatnya penasaran adalah bagaimana Soi masih hidup setelah dikerumuni para monster serangga.
Sebelum memikirkan semuanya lebih lanjut, maka Han Kun berniat melakukan yang seharusnya dilakukan. Yang benar saja dia memeluk kekasihnya sambil meminta maaf karena tidak kembali untuk menolongnya. Dia benar-benar menyesal dan semua ini dilakukannya untuk menjaga tim lainnya. Saat Soi mengatakan jika dia mengerti, maka Han Kun tertawa karena mengelabui gadis polos ini benar-benar sangatlah mudah. Han Kun telah menduga jika gadis baik seperti Soi pasti takkan mempertanyakan keputusannya saat di dalam gerbang. Akan tetapi Han Kun mulai merasakan sesuatu yang aneh saat melihat ekspresi Soi yang begitu misterius dan aneh. Tak hanya itu, pakaiannya robek, tapi tidak ada bekas luka sedikit pun pada tubuhnya. Ini adalah sesuatu yang aneh ditambah dengan noda merah di pakaiannya dan yang tidak mungkin berasal dari para monster melainkan milik manusia. Di saat yang sama rekan lainnya datang dan memberi selamat kepadanya karena telah berhasil keluar. Maka dari itu mereka bisa melakukan perburuan lagi dengan Xiao yang menjaga mereka dari barisan depan. Soi yang mendengar itu tertawa karena rekannya benar-benar menunggunya di luar pintu dan mereka bahkan ingin menyelesaikan perburuan bersamanya. Tanpa pikir panjang lagi, pria itu menggiring Xiao untuk keluar dari tempat ini dan langsung berburu kembali. Meski semuanya tampak baik-baik saja, tapi Han Kun merasa ada yang aneh dan mungkin saja cuma perasaannya. Gerbang yang mereka masuki sangatlah luas dan hanya kebetulan mereka menemukan tempat tersembunyi dan sekarang memilih untuk berburu di tempat yang seharusnya. Setelah cukup lama mencari, akhirnya mereka menemukan bos monster di tempat ini dan wujudnya adalah monster tipe binatang rusa. Perburuan ini akan berlangsung seperti biasanya di mana Soi akan memancing monster itu diikuti dengan yang lainnya mencari momen untuk menyerang. Sebelum itu Han Kun mengingatkan agar Soi tidak membiarkan monster itu mengincar anggota lainnya. Karena semuanya sudah dibicarakan, maka perburuan ini telah dimulai. Dalam waktu singkat Soi malah berlari dengan kecepatan penuhnya hingga membuat yang lainnya terkejut. Yang benar saja Soi malah berteriak di tengah hutan dengan suara yang begitu dahsyat. Teriakan itu menarik perhatian bos monster, bahkan kondisi terburuk para monster lainnya akan datang. Hal ini sangat gawat dan Han Kun merasa mereka harus segera mengalahkan bos monster itu. Langkah awal mereka harus berada di belakang Soi sebelum monster itu mengincar mereka. Selama ini Soi selalu menjadi tameng bagi rekan-rekannya, bahkan dia tak segan mengorbankan dirinya untuk mereka. Han Kun meminta semuanya jangan panik karena mereka pasti bisa mengalahkan monster rank B. Saat Soi berhasil menahannya, maka mereka hanya perlu menyerang seperti perburuannya selama ini. Akan tetapi hal yang tak terduga adalah Soi yang malah melompat meninggalkan mereka. Lompatan itu sangat tinggi, seakan mustahil untuk dilakukan oleh manusia. Sekarang tak ada yang bisa menahan monster itu dan pada barisan kedua ada pada pria ini. Dia pun menjadi korban pertama dari serangan monster rusa tersebut hingga tanduknya menembus tubuhnya. Situasi ini benar-benar sudah mencekam dan pantas disebut malapetaka. Han Kun tak pernah menduga situasinya akan menjadi seperti ini. Lalu Soi yang sebelumnya berada di udara kini mendarat di kepala monster itu sambil memberi pukulan yang cukup kuat, tapi dia belum berdoa menghabisi monster itu. Sambil tertawa Xiao menduga jika rekannya pasti merasakan kesakitan yang luar biasa. Dia juga meminta maaf karena tiba-tiba menghindar disebabkan sangat panik atas kedatangan monster itu. Soi juga berharap rekannya bisa mengerti karena monster itu benar-benar menakutkan.
Kemudian Soi menunggangi monster itu dengan mengarah kepada rekannya yang tersisa. Hal ini membuat mereka panik dan berusaha menghindar dari injakan kaki monster yang dapat membuat tubuh penyek dalam seketika. Di sela itu Han Kun mempertanyakan apakah Soi sudah kehilangan akalnya dengan melakukan hal ini. Meski begitu Soi malah tertawa dan mengerti kenapa Han Kun malah menyalahkannya bukannya monster ini. Lalu Han Kun memintanya segera turun dan berhentilah bermain-main. Soi yang mendengar itu cukup tak menduga jika Han Kun menganggap semua ini hanyalah bermain. Meski salah satu rekannya mati, tapi dia tampaknya tidak peduli, bahkan semuanya masih terlihat bermain-main. Jika ini adalah permainan, maka Soi memiliki ide yang sangat menarik di mana dia akan memberikan permainan bertahan hidup. Yang benar saja Soi menggiring monster yang ditungganginya untuk menghancurkan tubuh mereka dengan menginjaknya seperti semut. Dengan ukuran monster itu yang tergolong besar, maka mereka masih memiliki waktu untuk menghindar. Akan tetapi jika seperti ini terus, maka mereka akan mati disebabkan kelelahan yang luar biasa. Lalu gadis ini bertanya akan apa yang harus mereka lakukan untuk bertahan. Sebagai seorang healer sekaligus kapten, maka Han Kun menyuruh gadis itu untuk fokus sebagai tank sementara dirinya akan menyembuhkannya saat terluka. Hal itu tentu saja mengejutkan gadis ini karena memang tipe petarung, tapi bukan untuk menahan serangan monster di level boss. Bagi Han Kun hanya inilah cara yang tersisa, dan jika dia yang menjadi tank maka sama saja dengan bunuh diri, bahkan tak ada dari mereka yang bisa menyembuhkannya. Ini adalah rencana terbaik sekaligus perintah dari seorang kapten. Hanya butuh pertahanan yang baik lalu menyerang sekuat tenaga saat monster itu membuka celah. Dengan cara seperti itu, maka mereka pasti bisa meninggalkan gerbang ini. Di sana Soi sudah cukup lama menunggu dan merasa sudah cukup memberikan waktu pada mereka untuk menyiapkan rencana. Gadis ini pun bersikap layaknya tank tanpa perisai dengan hanya bermodalkan 2 pedang pada tangannya. Sementara itu Soi datang bersama dengan bos monster yang dikendalikannya. Gadis ini benar-benar terpaksa melakukan peran sebagai tank, bahkan dia meneteskan air matanya. Lalu Han Kun mencoba membantunya dari belakang dengan memperkuat tubuhnya, serta memfokuskan skill penyembuhan padanya. Akan tetapi hal itu tidaklah berguna karena serangan bos monster bukanlah sesuatu yang bisa ditahan dengan mudah. Dia pun terlempar dan mati secara mengenaskan dengan seluruh persendiannya yang dipatahkan. Han Kun terus tercengang menyaksikan rekannya mati, menunjukkan jika dia tidak punya kesempatan untuk menang dan keluar dari tempat ini. Di tengah keputusasaan itu, yang bisa dilakukan oleh Han Kun adalah melarikan diri. Namun Sio takkan membiarkannya begitu saja karena dia adalah target yang sesungguhnya. Walau begitu, Han Kun tidak menampakkan rasa takut yang membuatnya memohon untuk hidupnya. Dia sangat mengenal Soi dan mungkin saja perubahan pada kekuatannya serta sikapnya disebabkan item tersembunyi di sana. Tapi dia tetaplah gadis yang sama dan mereka hanya meninggalkannya beberapa menit saja, jadi perasaannya pasti masih ada. Maka dari itu dia memutuskan untuk berlutut sambil mengucapkan permintaan maafnya. Dia benar-benar menyesal telah meninggalkannya dan menutup pintu dengan alasan menyelamatkan rekan yang lebih banyak. Dia tak meminta agar Soi mengerti, bahkan akan menerima hukuman atas kegagalannya sebagai kapten tim. Walau Han Kun bersedia untuk mati sebagai penebusan dosanya, tapi dia sebenarnya sedang mencoba memanipulasi perasaan Soi agar memaafkannya. Lalu Soi bertanya apakah Han Kun belum mengerti apa yang membuatnya marah.
Han Kun yang melihat sepercik harapan berharap agar Soi memberitahunya dan dia pasti akan melakukan apapun untuk memperbaikinya. Sambil tertawa bak iblis, Soi menegaskan jika hal yang membuatnya marah adalah keberadaan Han Kun di dunia ini. Hal itu menunjukkan jika tak ada pengampunan untuk hidupnya karena pengampunan terbaik untuknya hanyalah kematian. Han Kun pun menjadi daging penyek dengan kaki bos monster rusa itu. Kemudian Soi terus tertawa karena sudah lama dirinya tidak merasakan kebahagiaan seperti ini. Hanya saja masih ada satu orang yang tersisa di antara rekannya. Di sana Nara sangat ketakutan, bahkan dia sudah tidak bisa bergerak lagi. Soi masih memikirkan apakah dia harus menghabisi Nara seperti yang lainnya. Lalu dia teringat di mana Nara mencoba menghentikan Han Kun untuk menutup pintu. Maka dari itu dia akan membiarkannya, tapi mulai dari sekarang Nara harus mendengarkan apapun perintahnya. Soi paham jika Nara mungkin menganggapnya sebagai monster, tapi alasan dia mengampuninya karena dia satu-satunya yang mencoba menghentikan pintu tertutup dan pengampunan ini merupakan bentuk kemanusiaannya. Saat mereka berjalan pergi tiba-tiba saja bos monster sebelumnya malah mencoba menyerang. Soi yang merasakan kedatangan monster itu segera menghunuskan pedangnya. Yang benar saja Soi menebas makhluk besar itu dengan sekali tebasan. Tak hanya itu, tubuh monster tersebut terbelah dengan sempurna, menunjukkan betapa besar kekuatan tebasan pedang yang diberikannya. Kekuatan ini seharusnya tidak dimiliki oleh manusia, ditambah dengan kebengisannya yang tampak bukan manusia lagi. Syarat kedua yang harus dilakukan oleh Nara adalah jangan mengkhianatinya. Jika dia melakukannya maka kematiannya sudah dipastikan dan mereka sebaiknya cepat akrab sebagai rekan tim. Sementara itu di luar gerbang di mana orang-orang berada di mulut dimensi itu. Mereka pun keluar dari sana dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Orang-orang ini adalah tim manajemen gerbang dan menanyakan apa yang sedang terjadi dan di mana yang lainnya. Akan tetapi Nara merasa bukan saat yang tepat untuk menanyakan hal itu hingga membuat rekannya terus menangis disebabkan ketakutan. Di saat yang sama seseorang datang dan tak menyangka 3 hunter rank B mati, sedangkan 2 rank C berhasil keluar hidup-hidup. Pria ini berasal dari Serikat Hansin sekaligus paman dari Hun Kan dan sekarang dia ingin mendengar apa yang terjadi di dalam sana. Tatapan mata Soi seketika berubah karena pengganggu lainnya malah datang. Saat mendengar ceritanya jika mereka tidak bisa berbuat apapun disebabkan terlalu lemah, maka hunter dengan peringkat lebih tinggi yang bertarung di garis depan. Hal itu membuat Baekdok yang merupakan paman Han Kun sangat marah, padahal Soi adalah tank dalam tim. Saat mendengar ocehan itu Soi malah menampakkan sikap yang penuh kebosanan. Nara tak mengerti kenapa Soi sangat santai, padahal dialah yang menghabisi mereka seakan merenggut nyawa makhluk hidup sudah sangat biasa baginya. Baekdok merasa pusing dan tak tahu harus mengatakan apa pada ayah Han Kun terkait insiden ini. Tak hanya itu, perusahaan yang ditanganinya dalam keadaan buruk, dengan kurangnya keberhasilan yang dilakukan oleh para hunter yang dikirimnya. Lalu Soi menanyakan apakah Baekdok benar-benar tidak memiliki uang, tapi cukup mempunyai barang mewah, walau perusahaan sedang memburuk. Bahkan pakaian serta mobilnya selama ini sangat mewah, seakan perusahaan sangatlah sukses. Padahal para hunter sudah membahayakan nyawanya dan upah yang mereka terima sangat tidak pantas, tapi pemimpin serikat malah sibuk menghamburkan uang. Ucapan itu membuat Baekdok dalam situasi yang buruk, dengan perhatian semua orang tertuju padanya.
Dia mengingat gadis itu, tapi ada sesuatu yang aneh dengannya. Biasanya dia hanya terus berada di belakang Han Kun tanpa bisa mengucapkan sepatah kata pun, tapi sekarang dia sangatlah berani. Lalu Baek Dok mengatakan agar mereka semua yang ada di sini akan bertanggung jawab dan tidak boleh istirahat untuk sementara waktu. Dia meminta mereka untuk segera menemukan gerbang baru untuk dimasuki besok. Sekarang mereka perlu meningkatkan serikat dan harus mendapatkan hasil yang memuaskan. Belakangan ini hunter di serikatnya sudah banyak mengalami kegagalan, tapi setidaknya masih ada rank C untuk dimanfaatkan. Akan tetapi Soi malah menyerang titik vitalnya tanpa ragu. Serangan itu sangatlah menyakitkan, seakan semua tubuh Baek Dok diremukkan. Pemandangan ini tentu saja mengejutkan semua orang atas kelancangan bawahan yang menyerang bosnya. Soi bahkan tertawa karena dia sebenarnya sudah lama ingin melakukan hal ini pada ketua serikat yang tidak berguna. Sambil tertawa Soi mengatakan solusi terbaik jika uang Baek Dok menipis adalah memasuki portal sendiri dan mengalahkan monster di dalam sana. Baek Dok tidak menyangka jika Soi akhirnya menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya setelah kepergian Hun Kan. Soi yang mendengar itu tertawa disebabkan Baek Dok benar-benar adalah paman dari Han Kun karena sifatnya pun sama. Dia juga selesai dengan Hun Kan dan akan keluar dari serikat, jadi dia menyarankan agar Baek Dok tidak menghubunginya. Jika tetap mengabaikan yang dikatakannya, maka kemalangan mungkin saja akan menimpanya. Hanya saja Baek Dok tidak membiarkannya karena mendapatkan hunter untuk bergabung dalam serikat sudah tergolong langka. Keputusan Soi sudah bulat dan Baek Dok seharusnya memperlakukannya dengan baik saat dia masih berada dalam serikat. Tapi Hun Kan sudah tidak ada dan tidak ada alasan dirinya bertahan. Meski begitu dia tetap akan berbela sungkawa dengan selembar uang ini. Lalu Soi memanggil agar Nara ikut dengannya meninggalkan tempat yang menjijikan ini. Saat sampai di rumah Soi terlihat sangat senang karena dia sudah lama tidak merasa sesegar ini sehabis mandi dan memakai baju yang layak. Dia juga menyukai baju benrok seperti ini dan akan mulai memakainya dari sekarang. Saat Nara menanyakan kenapa selama ini dia tidak memakai baju seperti itu, maka Soi menjawab jika Han Kun tidaklah menyukainya. Nara merasa dia tidak perlu memikirkannya lagi karena Han Kun sudah tidak ada di dunia ini. Soi pun tertawa dan tampak senang karena dia sendirilah yang menghabisinya. Dia bahkan terus meronta-ronta disebabkan sangat kegirangan atas apa yang terjadi pada Han Kun. Nara yang melihat itu sangat ketakutan saat melihat Soi bertingkah seperti gadis yang sudah kehilangan akalnya. Lalu dia menanyakan kenapa Soi harus tinggal di rumahnya padahal dia memiliki rumahnya sendiri. Sambil tersenyum Soi meminta dengan nada lembut jika dia ingin tinggal di tempat ini untuk sementara waktu. Dia enggan kembali ke rumahnya karena banyak sekali kenangan tentang Han Kun di rumah itu. Nara ingin menolaknya tapi dia juga tidak bisa melakukannya karena takut Soi akan menghabisinya. Dikarenakan mereka berdua sudah meninggalkan serikat, maka Nara ingin mengetahui rencana Soi selanjutnya. Soi belum memikirkannya tapi dia akan mencoba bertahan hidup dengan uang simpanannya sembari memikirkan hal yang harus dilakukannya. Saat mendengar nominal tabungannya Nara sangat terkejut karena selama ini dia sudah berjuang keras tapi hanya mendapatkan bayaran yang rendah. Dia makin tak mengerti padahal Han Kun selalu memamerkan jika dialah yang memenuhi semua kebutuhan hidup kekasihnya dimulai dari tempat tinggal serta keperluan lainnya. Akan tetapi Soi tidak membenarkannya karena dialah yang membayar semuanya termasuk hal-hal yang diinginkan oleh Hun Kan.
Nara sudah menganggap Han Kun adalah kapten yang baik, tapi kenyataannya dia sangatlah busuk dengan berbohong. Jika Soi tidak memiliki rencana, maka ada kemungkinan dia akan tinggal di tempatnya di waktu yang cukup lama dan hal itu sangatlah gawat. Meski begitu, Nara merasa Soi haruslah memikirkan rencana selanjutnya dengan mendapatkan pekerjaan baru serta tempat tinggal. Hanya saja Soi tidak memiliki keinginan seperti itu disebabkan dia sudah mencapai hal yang sangat diinginkannya. Ucapan itu membuat Nara penasaran hal apakah itu. Dengan raut manis tapi menyeramkan, Soi memberitahu jika dia hanya ingin menemukan mereka dan menghabisinya. Setelah mendengar itu, Nara mengucapkan terima kasihnya karena telah membiarkannya tetap hidup. Di sela itu perut Soi berbunyi dan Nara merasa dirinya pasti lapar. Hanya saja pada malam hari Hun Kan biasanya tidak mengizinkannya makan demi menjaga berat badannya. Nara yang mendengar itu terlihat marah karena Han Kun yang selalu bersikap seperti pria sejati benar-benar sangat buruk. Lalu Soi tertawa karena untuk pertama kalinya seseorang marah atas namanya. Setelah makan mereka seharusnya tidur, tapi Soi malah memikirkan apa yang harus dilakukannya. Dia sudah lama tidak memikirkan hal seperti itu disebabkan selama ini yang diinginkannya hanyalah membalas dendam. Saat ini mungkin dia hanya akan menjalankan hidup dengan sederhana tanpa menjawab bagian dari serikat maupun menjadi hunter. Setidaknya malam ini dia bisa tidur nyenyak setelah sekian lama bertarung melawan ribuan monster serangga. Akan tetapi Soi tiba-tiba saja merasakan sesuatu yang aneh pada tubuhnya. Di mana dia merasakan sesuatu yang bergerak dalam perutnya dan dia bertanya-tanya apakah itu. Tidak ada dugaan lain selain menganggap ini disebabkan cincin yang dipakainya. Maka dari itu mencoba melepaskannya, tapi hal itu sangatlah mustahil karena cincin parasit itu tidak bisa dilepaskan. Soi baru mengetahui adanya item yang tidak bisa dilepaskan dan namanya juga terdengar sangat aneh. Dia pun mencoba melepaskannya dengan menariknya sekuat tenaga, akan tetapi perutnya tiba-tiba saja merasakan sakit yang luar biasa. Hal ini menunjukkan jika dia benar-benar tidak bisa melepaskan cincin di tangannya. Kemudian Soi mencoba mencari tahu item apa yang telah didapatkannya dan pesan sistem mengatakan jika cincin parasit memengaruhi hidup pengguna dengan meregen tubuhnya sampai masa inkubasi dengan nama lain masa penetasan. Soi pernah melihat pesan seperti ini sebelumnya, tapi dia tidak pernah peduli. Kemudian dia kepikiran kemungkinan terburuk, di mana ada monster di dalam tubuhnya dan akan keluar hingga menghabisinya. Semuanya terdengar masuk akal dengan adanya sesuatu di dalam perutnya. Akan tetapi item ini telah menyelamatkan hidupnya dan mungkin saja dia bisa melepaskannya. Pertama-tama dia harus mencari tahu tentang item ini lebih lanjut, tapi dia juga tidak bisa melakukannya secara resmi. Jika dunia tahu tentang item tingkat dewa ini, maka akan sangat merepotkan, jadi dia harus melakukan perburuan di dalam dimensi monster tanpa ketahuan yang berarti secara ilegal. Pada keesokan harinya Nara bertanya-tanya kenapa mereka harus pergi ke rumah sakit sepagi ini. Dengan santai Soi menjawab jika perutnya sakit, tapi hasil pemeriksaannya menunjukkan tidak ada masalah. Tak hanya itu, Nara dikejutkan saat Soi memutuskan ingin tinggal bersamanya di waktu yang lama. Nara merasa hal itu tidak sebaiknya dilakukan ditambah dengan rumahnya yang kecil. Jika seperti itu maka Soi memiliki solusi terbaik, di mana mereka hanya perlu pindah ke tempat yang lebih baik. Semuanya akan baik-baik saja saat dia selesai mengumpulkan uang yang banyak.
Meski begitu Nara masih meragukannya karena mereka telah meninggalkan serikat dan hanya bisa kerja paruh waktu dengan upah yang cukup untuk bertahan hidup saja. Soi pun tersenyum karena dia memiliki ide yang menarik untuk mendapatkan uang. Di mana mereka hanya perlu masuk ke arena pertarungan yang ilegal. Pertarungan itu adalah pertandingan yang menempatkan orang-orang dengan rank C maupun di bawahnya untuk saling bertarung di atas ring. Tapi Nara merasa itu ide yang buruk karena dia bukanlah hunter rank C lagi. Bagi Soi hal itu tidaklah masalah dan walaupun kekuatannya cukup misterius saat ini tapi lisensi hunter miliknya tertulis rank C. Pertarungan bawah tanah juga merupakan sesuatu yang ilegal dan berbohong pada mereka bukanlah masalah. Nara pun tersenyum dan akan percaya pada kemampuan Soi yang bisa mendapatkan banyak uang. Soi cukup senang melihat semangat Nara karena mereka sudah terlihat seperti satu frekuensi. Beberapa saat kemudian mereka pun sampai tapi Nara ragu disebabkan tempat ini tak terlihat seperti arena bawah tanah. Namun Soi yakin inilah tempatnya karena seseorang pernah memberitahunya. Saat masuk ke dalam dia hanya menemukan seorang nenek tua yang menjaga toko. Nenek tua ini bahkan terlihat mengabaikannya dengan hanya menyuruhnya untuk melihat barang yang dicarinya. Lalu Soi menunjukkan kartu lisensi hunter miliknya mengisyaratkan dia mengetahui tempat apa ini. Nenek ini menyarankannya untuk bergabung saja ke serikat daripada berakhir di tempat ini. Hanya saja Soi sudah keluar dari serikat dan cara untuk mendapatkan uang hanyalah bertarung di tempat ini. Menurut nenek ini, hunter rank C akan lebih mudah diterima dalam serikat dibandingkan hunter rank D maupun rank E. Tempat ini hanya menerima hunter level rendah untuk bertarung karena peringkat itu tidak dibutuhkan dalam serikat. Kemudian nenek tua ini terus memperhatikannya dan dapat merasakan jika Soi sedikit anomali dibandingkan hunter rank C pada umumnya. Nenek itu bahkan mengatakan jika Soi pastinya sudah pernah merenggut hidup seseorang. Aura miliknya menggambarkan hal itu dan dia bukanlah gadis polos seperti yang terlihat. Soi tak peduli anggapan nenek tua di hadapannya dan dia hanya ingin masuk bagaimanapun caranya. Karena nona cantik di hadapannya mendesak, maka nenek ini akan mengabulkan keinginannya. Setelah membayar biaya masuk, maka dia pun dipersilahkan untuk mengusir lorong di balik tirai. Nara tak menyangka biaya masuk saja sudah sangat mahal dan Soi menganggap hal tersebut tidaklah masalah karena dia akan mendapatkan uang yang lebih banyak di dalam sana. Setelah menyusuri lorong itu lebih dalam, mereka pun sampai ke arena di mana pertarungan sedang berlangsung. Hanya saja Soi tidak membawa uang tunai padahal semua yang ada di tempat ini menggunakan hal itu. Lalu dia melihat Nara yang sedang bertaruh di sana untuk salah satu dari petarung dengan uang tunainya. Hal itu membuatnya mendapatkan tatapan tajam dari Soi karena saat pintu masuk dia hanya diam tanpa membayar sedikit pun. Nara merasa takut jika ditatap seperti itu dan anggap saja itu adalah biaya karena sudah menginap dan makan di rumahnya untuk jangka waktu yang belum ditentukan. Di saat yang sama seorang pria berambut merah mendekati mereka berdua. Pria ini berharap dirinya bisa duduk di tempat ini karena kursi penonton benar-benar sangat padat. Soi tidak masalah dan mempersilahkan pria itu untuk duduk. Lalu si rambut merah ini menanyakan siapa yang dijagokan oleh Soi. Akan tetapi Soi tidak datang untuk bertaruh, melainkan dia ingin bertarung. Pria ini mengerti dan jika Soi bertarung, maka dia pasti akan bertaruh pada sosok kuat seperti dirinya.
Ucapan itu membuat Soi bertanya-tanya apakah pria itu sudah memeriksa rank miliknya. Dia juga menganggap pria di depannya sedikit aneh, padahal wanita selalu dianggap lemah jadi dia tak seharusnya bertaruh padanya. Kemudian Soi mencoba memeriksa rank miliknya, orang di depannya, namun semuanya tersembunyi dengan sistem yang tidak bisa melacaknya. Jika kemampuan inspeksinya tidak berfungsi, maka pria di sampingnya setidaknya berada di rank A maupun lebih. Hal itu juga membuatnya penasaran kenapa sosok hunter tinggi berada di tempat seperti ini. Kemudian pria ini mengatakan sebuah aturan di tempat ini di mana level peserta dibatasi hingga rank C. Maka dari itu dia penasaran apakah Soi merupakan peserta ilegal. Namun Soi malah menganggap orang itu lebih mencurigakan karena diam-diam melihat rank miliknya. Di sela itu Nara sedikit kesal karena si rambut merah itu menuduhnya tanpa bukti padahal mereka memiliki kartu lisensi hunter resmi. Di tengah pembicaraannya itu, pertandingan baru saja dimulai dengan kedua petarung yang siap bertempur. Nara kembali mengingatkan agar orang itu tidak membuat keributan karena uangnya saat ini sedang dipertaruhkan. Petarung pertama adalah Dokso peringkat rank E. Lalu lawannya adalah Simba dengan peringkat rank D. Dikarenakan peringkat Simba lebih tinggi, maka Nara bertaruh pada orang itu. Baginya rank adalah segalanya dan dia pasti akan menang taruhan. Pertarungan terlihat berjalan sengit dan pria rambut merah itu menanyakan apakah Nara tidak ingin mengubah jagoannya. Di tengah adu kekuatan itu tiba-tiba saja Dokso mengelak dari adu pukulan dan mencoba menjatuhkan lawannya. Saat dia berhasil melakukannya, maka dia terus menghujani Simba dengan pukulan beruntun. Tidak hanya itu, Dokso menggila dengan mulai menggigit lawannya. Baik pria ini dan Soi tidak menduga jika orang itu akan mengasah giginya untuk dijadikan senjata dan dia pasti akan menang. Di tempat ini cara apapun bisa digunakan asalkan menggunakan bagian dari tubuh mereka dan beda peringkat bukan berarti lebih lemah maupun lebih kuat. Beberapa saat kemudian pertarungan telah berakhir dengan kemenangan Simba yang hebat. Dengan ini maka Nara kehilangan uangnya padahal dia sudah menabung. Pria ini hanya menertawakannya karena Nara seharusnya mendengarkan nasihatnya untuk mengganti jagoannya. Lalu Nara terlihat meluapkan amarahnya kepada Soi karena dia sudah pasti mengetahui siapa yang menang tapi tidak memberitahunya. Tingkah berlebihan ini membuat Soi tidak nyaman diiringi tatapan menakutkan miliknya. Nara pun meminta maaf dan pasti akan mendapatkan uangnya kembali bahkan melipat gandakannya dengan bertaruh pada Soi di pertandingan berikutnya. Hanya saja Soi membatalkan keinginannya untuk bertarung karena dia memiliki sesuatu yang harus dilakukan. Saat pria ini pergi maka Soi segera memanggilnya. Dia merasa sudah tidak ingin bertarung karena rank miliknya sudah ketahuan. Pria ini mengerti dan dia juga merasa Soi menggunakan bakatnya dengan bergabung dalam serikat untuk mendapatkan uang yang lebih banyak dibandingkan bertarung di tempat ini. Meski begitu Soi sebenarnya penasaran kenapa pria yang berperingkat tinggi berada di tempat ini. Tak hanya itu dia sampai menggunakan item ilegal untuk menyembunyikan rank miliknya. Dengan santai pria ini menjawab jika dia melakukannya untuk iseng saja dan dia juga tidak akan membocorkan kebohongan yang dilakukan oleh Soi. Tanpa basa-basi Soi mengungkapkan jika dia tertarik pada item itu dan dari mana dia mendapatkannya. Hanya saja pria ini enggan memberitahunya disebabkan ini adalah sebuah rahasia. Soi yang mendengar itu merasa dirinya harus memakai cara yang sedikit kasar untuk membuat pria rambut merah di hadapannya menjadi penurut.
Di saat yang sama keributan terjadi di mana tempat ini sudah ketahuan dan menjadi target penggerebekan perjudian. Pria ini merasa harus segera pergi karena tertangkap akan membuatnya dalam masalah. Namun Soi ingin ikut bersamanya dan jika dia menolak maka dia akan menahannya untuk pergi agar tertangkap bersama sekaligus jati dirinya akan diketahui publik. Beberapa saat kemudian para petugas telah datang dan mereka mulai menjadi target. Mereka berdua pun tak punya pilihan selain melarikan diri meski harus menghancurkan dinding. Mereka bisa mengalahkan orang-orang itu, tapi menjaga agar wajahnya tidak diketahui asosiasi Hunter adalah keputusan terbaik. Setelah cukup lama melarikan diri mereka pun berhenti dan Soi yakin jika pria di depannya bukanlah Reng A seperti dirinya karena kecepatannya sangat luar biasa. Meski Soi terkesan tapi pria ini juga merasakan hal yang sama di mana Reng A yang bersamanya saat ini tampak tidaklah normal dengan tidak merasakan lelah sedikit pun. Sebelum masuk ke dalam pasar gelap pria ini memperingatkan agar Soi tidak menyebut namanya di dalam sana. Seharusnya Hunter akan mudah mengenalnya tapi siapa sangka baik Nara maupun Soi tidak mengetahuinya. Namanya adalah Kim Dong-jo dengan usia 26 tahun dan dia merasa dirinya seumuran dengan Soi. Soi membenarkan hal itu tapi kenyataannya dia sudah menjalani 70 tahun yang mengerikan dalam gerbang tersembunyi. Saat melewati pintu maka terdapat gua yang begitu besar di dalam sana dan sangat cocok disebut sebagai pasar gelap. Semua yang ada di sini adalah sesuatu yang cukup langka dan jarang ditemukan di dunia luar. Soi penasaran kenapa harus ada tempat seperti ini. Kim Dong-jo pun memberitahu jika orang-orang yang memiliki catatan kriminal biasanya berakhir di tempat ini. Soi cukup terkejut karena Kim Dong-jo banyak tahu seakan dia juga bagian dari para kriminal. Tapi Kim Dong-jo tidak membenarkannya dan hal itu makin membuat Soi penasaran. Kim Dong-jo pun memberitahu jika dirinya hanya bergabung dengan sebuah serikat dan suka berkeliling di pasar gelap. Hanya saja dia enggan memberitahu nama serikatnya dan yakin Soi akan mengetahuinya sendiri. Lalu Kim Dong-jo mengajaknya memasuki sebuah tempat di mana nenek tua ini ahli dalam artefak, tapi dia baru melihat item jenis ini bahkan tak bisa melihat fungsinya. Soi hanya mengatakan jika dia menemukannya secara tidak sengaja dan tidak bisa terlepas. Si nenek tua harus minta maaf karena dia belum pernah mendengar artefak yang tidak bisa lepas dari penggunanya. Soi sangat menyayangkan bahkan ahli artefak di dalam pasar gelap tidak bisa membantunya melepaskan benda di tangannya. Kemudian nenek ini meminta izin untuk mencoba melepaskannya. Namun saat melakukannya maka perut Soi akan terasa sangat sakit hingga tak tertahankan. Hal itu tentu saja sangat mengejutkan nenek ini. Dengan ini maka dia tidak bisa melakukan penilaian apapun dan apakah Soi tidak mengetahui nama item itu saat menemukannya. Meski Soi mengetahuinya tapi dia enggan mengungkapkan dan hanya mengatakan jika item berstatus yang tidak diketahui. Sebelum pergi Soi tertarik pada sebuah item yang mampu menyembunyikan rank seseorang. Jika dia memiliki item ini maka rank S pun tidak bisa mendeteksinya. Maka dari itu dia memutuskan untuk membelinya. Nenek ini menganggap item itu tidak berguna, tapi jika gadis di depannya menginginkannya maka dia hanya perlu membayar dalam jumlah sedikit. Dikarenakan Soi terus menatap Kim Dong-jo maka dia akan membayarkannya. Untuk memastikannya maka Soi meminta Kim Dong-jo untuk melihat status ranknya namun dia sudah tidak bisa melakukannya lagi.
Lalu Kim Dong-jo penasaran item apa yang ada di tangan Soi, sehingga dia harus menyembunyikan rank miliknya. Saat Kim Dong-jo menanyakan itu, maka Soi segera pergi melihat item lainnya. Dia harus menemukan cara untuk mengetahui lebih lanjut tentang item di tangannya dan apa yang akan terjadi pada tubuhnya. Walau saat ini dia masih baik-baik saja, tapi Soi tidak boleh berdiam diri saja akan sesuatu yang ada dalam perutnya. Lalu dia teringat akan sesuatu di mana di dunia terdapat gerbang tersembunyi yang misterius. Saat ini terdapat 11 gerbang tersembunyi dan diantaranya ditemukan di negara ini. Saat suatu gerbang misterius ditemukan, maka tempat itu takkan sepenuhnya menghilang dan hanya berpindah ke gerbang normal lainnya. Maka dari itu Soi memutuskan untuk menjelajah tiap gerbang dan menemukan gerbang tersembunyi itu kembali lalu mengembalikan artefak di tangannya. Tapi dia tidak bisa masuk ke dalam gerbang tanpa bergabung pada serikat. Kembali beberapa waktu sebelumnya di mana Kim Dong-jo meminta nenek tua itu pensiun saja karena dia tidak bisa menilai item. Walau nenek ini mengakuinya, tapi item itu pastinya bukan berasal dari gerbang normal karena dia tidak mengetahuinya. Kemudian Kim Dong-jo mengungkapkan jika dia memiliki sebuah hobi yang suka mengoleksi item. Soi merasa dia tertarik pada item di tangannya, tapi sangat disayangkan karena item ini enggan lepas. Kim Dong-jo punya cara terbaik untuk mendapatkannya, di mana dia bisa memotong tangannya. Ucapan itu terdengar menarik, tapi Soi tidak yakin jika dia melakukan hal itu padanya. Dikarenakan item ini terlihat aneh, maka Kim Dong-jo menebak jika Soi pastinya menemukan gerbang tersembunyi. Tekanan yang diberikan oleh Kim Dong-jo sangatlah luar biasa, menunjukkan dia adalah hunter rank S. Soi tak menyangka Kim Dong-jo menyembunyikan kekuatannya selama ini dengan luapan mana yang dahsyat. Padahal mereka hanya selisih 1 peringkat, tetapi tekanannya sebesar ini. Meski begitu, hal tersebut tidak dapat dibandingkan dengan sekumpulan monster yang ditemuinya saat dia masih di rank C. Keputusasaannya saat itu takkan tergantikan dan tidak ada yang bisa melebihinya. Maka dari itu dia takkan diam saja saat seseorang mencoba untuk mengintimidasinya. Kim Dong-jo sungguh bingung bagaimana bisa Soi bisa lolos dari tekanannya. Jika seorang hunter bertemu dengan lawan peringkat yang jauh lebih tinggi, maka secara naluriah mereka akan tunduk, tapi Soi mampu mengatasinya. Hal ini menunjukkan dia sangatlah tidak normal, dan mungkin saja rank A miliknya menyamai rank S maupun melebihinya.